Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa kali ini saya akan mereaksi sebuah video yang mana video ini akan disampaikan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab yang mana beliau menerangkan tentang nasab Ba'alawi. Jadi langsung saja apa yang akan disampaikan beliau. Mari kita tonton videonya dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah warahmatullahi walhamdulillah wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama wal masyaikh al-fudala wa jami'it talabah al-ahibba'il azza rahimakumullah. Alhamdulillah. Pada hari ini kembali digelar multaqa dan kita semua sudah sama dengarkan pelajaran demi pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kita. Semoga semuanya bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa kita doakan guru-guru kita yang berhalangan, yang sedang sakit, khususnya Kiai Haji Maksum yang baru saja menjalankan operasi, masih dirawat. Doakan agar sehat walafiat, kembali seperti semula, insya Allah. Begitu juga Buya Qurtubi dan yang lainnya. Kita doakan agar guru-guru kita semua dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan. Saya hanya sedikit sambutan saja sebelum kita sholat zuhur ya ikhwan. Jadi tadi yang disampaikan terakhir oleh Habib Hanif dengan kupasan persoalan nasabnya sudah lebih dari cukup. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa para fuqaha, saudara, dari zaman ke zaman sampai hari ini sepakat bahwa penetapan nasab seseorang itu, saudara, hanya dengan syarat syuhrah dan istifadah. Itu saja sudah cukup. Itu sudah sepakat itu fuqaha dari zaman ke zaman sampai hari ini. Silakan kita buka semua kitab fikih. Nah, khusus untuk nasab Ba'alwi bukan hanya sabit dengan syuhrah dan istifadah, bahkan sabitnya bi ijma'il ulama. Jadi dari zaman ke zaman semua ulama dari semua madhab, bahkan bukan hanya madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampai Syiahnya, Ibadiyahnya yang dari Khawarij, saudara, bahkan sampai ulama-ulama Wahabinya, semua sepakat bahwa nasab Ba'alwi itu sabit bil ijma'. Jadi kalau ada yang menentang nasab Ba'alwi berarti mereka mengingkari ijma'. Nah, apa hukum mengingkari ijma'? Saya kira para masyaikh, para ulama sudah tahu apa hukum mengingkari ijma'. Karena mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya mazhab yang 4 ya ikhwan, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, itu menjadikan ijma' menjadi salah satu sumber hukum setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi saya pikir itu saja sudah cukup ya ikhwan. Jadi kalau siapapun yang mencoba untuk ngorek-ngorek apalagi sampai mengingkari nasab Ba'alwi, berarti mereka mengingkari ijma' ulama. Nah, mudah-mudahan kita semua di sini diselamatkan oleh Allah. Jangan sampai kita keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita mengingkari ijma' ulama kita. Semoga kita semua selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Nah, begitu juga saudara, dari pernyataan Ar-Rabitatul Alawiyah, bahkan sebelumnya dari pernyataan habaib-habaib Ba'alwi, seperti Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur yang dengan tahqiq dari Al-Habib Dia bin Syahab, begitu juga Al-Habib Al-Attas kitab Tajul A'ras,
Habib Ali bin Husain Attas, saudara dalam kitabnya, begitu juga Mufti Johor, yaitu Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Ini min kibar ulama di kalangan habaib, dan mereka semua mengakui bahwa Wali Songo juga merupakan marga asmatkan dari klan Ba'alwi, dan mereka juga merupakan zuriyah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya kalau ada yang ngorek-ngorek nasab Ba'alwi, bukan hanya habaib saja nih yang di Indonesia yang dikorek, nasab Wali Songo pun juga dikorek-korek. Nah sebetulnya mereka bukan lagi menyerang habaib, tapi juga menyerang para wali Songo ya kawan. Nah karena kalau Ba'alwi dikatakan bukan habaib, berarti Wali Songo bukan habaib. Kalau asmatkan dikatakan bukan habaib, berarti Wali Songo bukan habaib. Kalau Imam Ubaidillah bukan anak Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang merupakan datuk kakek moyangnya Wali Songo dan seluruh habaib di Indonesia, kalau itu diragukan, maka seluruh habaib beserta para Wali Songo semua juga diragukan ya kawan. Nah jadi ini fitnah nasab ini harus kita stop, fitnah nasab ini harus kita hentikan, jangan lagi dikembangkan ya kawan, karena bisa menjadi fitnah bagi umat Islam. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Walaupun di antara Wali Songo ada beberapa nasab yang masih diperdebatkan dengan aneka ragam sumber, tapi secara umum seperti Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang, begitu juga Sunan Gunung Jati dengan putranya Sultan Hasanuddin ya ikhwan, itu semua keluarga besar Asmatkan. Nah Asmatkan ini marga dari mana? Klan Ba'alwi. Jadi satu klan dengan Al-Attas, dengan As-Segaf, dengan Al-Habsyi, saudara, dengan bin Syahab, satu klan, mereka semua Ba'alwi, dan mereka semua datuknya adalah Al-Imam Ubaidillah ibnul Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu taala anhum. Alhamdulillah, habaib sejak lama menyebar di Indonesia ini, dan mereka sudah membaur dengan bangsa Indonesia. Mereka udah nggak merasa sebagai orang asing lagi, enggak. Mereka semua sudah merasa sebagai pribumi Indonesia. Kenapa? Karena ibu-ibu mereka semua orang Indonesia asli. Itu yang tidak boleh lupa. Saya punya nenek dari garis sebelah ayah Betawi. Saya punya nenek dari garis sebelah ibu itu orang Sunda, orang Bandung, Cicahem ya kawan. Nah jadi artinya kita para habaib sudah ratusan tahun datang ke Indonesia ini, ayah-ayah kita, kakek-kakek kita semua kawin dengan perempuan-perempuan Indonesia asli. Jadi kami nggak pernah merasa kalau kami ini numpang di Indonesia, enggak. Ini tanah kelahiran kami, ini tanah air kami, dan ini merupakan tanah yang wajib untuk kami berdakwah, kami bela, kami jaga supaya negeri ini penuh barokah. Insya Allah. Nah mudah-mudahan para begal-begal nasab ini diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, agar mereka taubat, kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan thariqah ahli sunnah wal jamaah. Dan Allah Maha tahu kalau memang mereka sudah tertutup, tidak bisa dapat taufik dan hidayah, agar segera Allah binasakan ya kawan. Allah tunjukkan yaitu kebesarannya, dan Allah tunjukkan daripada kemuliaan dan keagungan nasab keturunan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja saya mau sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada multaqa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Nah itu saja, terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya kita sudah bersama-sama menyimak dan mendengarkan dari awal sampai akhir yang sudah disampaikan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab, yang mana beliau menjelaskan secara singkat, secara padat dan secara tegas, yang mana beliau menyampaikan tentang nasab Ba'alawi atau nasab para habaib dan juga nasab para Wali Songo. Dan saya mereaksi video ini yaitu dengan judul Abuya Habib Rizik Syihab, jangan sampai kita termasuk kelompok pengingkar ijma ulama, yaitu dari channel resmi Markas Syariah TV. Semoga apa yang beliau sampaikan kita dapat memahaminya dengan baik, dan jangan sampai kita mendengarkan video ini dengan rasa benci, rasa iri, dan rasa hasud dan sebagainya. Jadi saya harap dengarkan video ini dari awal sampai akhir dengan rasa tenang, dan jangan sampai menonton video ini
diawali dengan rasa benci, iri, hasut, dan sebagainya. Dan semoga kita semua, kita doakan bersama, semoga para habaib, para ulama, para kiai, para tokoh agama di negara kita tercinta yaitu di Indonesia, semoga hidup rukun, hidup tentram, jangan sampai terpecah belah, dan jangan sampai diadu domba oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin cukup sekian video reaksi saya pada kali ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan maupun kekhilafan. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila channel ini bermanfaat untuk Anda, silakan dukung dengan cara subscribe, di like, di komen, dan di share agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.